Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Meitanayat dengan NIM C34240028 dari kelas D3 TIA. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama yaitu program tentang konversi umur. Yang pertama, kita mengimpor kelas scanner supaya bisa membaca inputan dari pengguna. Jadi di sini import Java Util Scanner. Kemudian setelah itu kita definisikan kelasnya. Di sini saya beri nama dengan konversi umur, sehingga public class konversi umur. Kemudian masuk ke public static void main string args, di mana kita mendefinisikan metode main yang merupakan titik awal dari eksekusi program Java. Setelah itu kita buat objek scanner. Di sini saya beri nama objeknya berupa input, sehingga scanner input sama dengan new scanner system in untuk membaca input dari pengguna. Nah, setelah itu kita butuh inputan tanggal lahir dari pengguna. Kita perlu variabel hari lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nah, variabel hari lahir, bulan lahir, dan tahun lahir ini dideklarasikan dengan menggunakan variabel yang memiliki tipe data integer. Setelah itu, kita akan menampilkan teks masukan tanggal lahir yang formatnya hari, spasi bulan, spasi tahun, supaya pengguna bisa menginputkan tanggal lahirnya. Sini menggunakan sistem outprint, masukkan tanggal lahir, hari, spasi bulan, spasi tahun. Nah, supaya apa yang diinputkan oleh pengguna itu bisa dibaca oleh program, maka kita perlu ini nih. Hari lahir sama dengan input next integer, bulan lahir sama dengan input next integer, dan tahun lahir sama dengan input next integer. Setelah itu, kita juga butuh inputan tanggal sekarang, yang dimana isinya ada hari sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang. Kita deklarasikan variabel hari sekarang, bulan sekarang, dan tahun sekarang dengan menggunakan tipe data integer. Setelah itu, kita tampilkan teks masukkan tanggal sekarang dengan format hari, spasi bulan, spasi tahun yang akan meminta pengguna untuk memasukkan tanggal sekarang. Sini kita menggunakan sistem outprint, masukkan tanggal sekarang dengan format hari, spasi bulan, spasi tahun. Supaya apa yang diinputkan oleh pengguna itu bisa terbaca di program, kita perlu ini. Hari sekarang sama dengan input next integer, bulan sekarang sama dengan input next integer, dan tahun sekarang sama dengan input next integer. Setelah itu, kita masuk ke dalam proses menghitung umur. Di sini kita butuh variabel X years, X months, dan X days yang dideklarasikan dengan tipe data semuanya integer. Oke, kita masuk ke integer X years sama dengan tahun sekarang dikurangi tahun lalu. Jadi variabel X years itu untuk menghitung selisih tahun sekarang dikurangi tahun lalu. Setelah itu kita masuk ke integer X month yang merupakan untuk menghitung bulan sekarang dikurangi bulan lahir. Kemudian kita masuk ke integer X days yang digunakan untuk menghitung selisih hari sekarang dikurangi hari lahir. Nah, setelah itu akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa saja harinya negatif atau bulannya negatif. Jika harinya negatif, if X days kurang dari 0 atau negatif, maka X days-nya ditambah dengan 30 hari dan X month-nya dikurangi 1 bulan. Jika bulannya negatif, if X months kurang dari 0 atau negatif, maka X months-nya ditambah dengan 12 bulan dan X years-nya dikurangi dengan 1 tahun. Setelah itu, kita menampilkan hasil outputan yang berupa penghitungan umur dalam tahun, bulan, dan hari. Sini kita menggunakan sistem outprint line. Umur Anda adalah ditambah variabel X years, ditambah tahun, ditambah variabel X month, ditambah bulan, ditambah variabel X days, ditambah hari. Oke, sekarang mari kita coba masukkan tanggal lahir. Misalnya saja 9
9/2002. Kemudian kita masukkan tanggal sekarang 1/3/2024. Outputannya umur Anda adalah 21 tahun, 5 bulan, 22 hari. Pada contoh ini, bulan dan tanggalnya negatif semua. Karena saja nih 01. 1 dikurangi 9 kan min 8. Berarti harinya negatif, min 8. If X days kurang dari 0, min 8 kurang dari 0, maka X days ditambah dengan 30 hari. Berarti min 8 ditambah 30 hari sama dengan 22 hari. Kemudian X months-nya dikurangi dengan 1. Berarti 3 dikurangi 9 dikurangi 1. Jadi 3 dikurangi 1, 2 dikurangi 9, min 7. Min 7, if X months kurang dari 0, min 7 kurang dari 0, maka X months ditambah dengan 12 bulan. Jadi X months-nya min 7 ditambah 12 sama dengan 5 bulan, kemudian X years-nya dikurangi 1 tahun. Berarti 2024 dikurangi 1, dikurangi 2022, sehingga 21 hari. 21 tahun, maaf. Jadi outputnya adalah umur Anda adalah 21 tahun, 5 bulan, dan 22 hari. Yang berikutnya adalah program untuk menentukan jenis segitiga. Langkah pertama, import kelas scanner dengan menggunakan import Java Util Scanner. Kemudian kita beri nama kelasnya jenis segitiga, sehingga public class jenis segitiga, kemudian masuk ke public static void main string args yang merupakan awal dari eksekusi program Java. Setelah itu, program akan menampilkan teks segitiga apakah aku dengan menggunakan sistem out print line, segitiga apakah aku. Setelah itu kita butuh inputan panjang sisi segitiga. Panjang sisi segitiga ini disimbolkan dengan A, B, dan C. Deklarasikan variabel A, B, dan C dengan menggunakan tipe data double. Setelah itu, kita akan diminta untuk memasukkan panjang sisi. Di sini kita menggunakan sistem outprint line, masukkan panjang sisi, sistem outprint sisi A, dan kita diminta untuk memasukkan panjang sisi A. Supaya apa yang diinput itu bisa dibaca oleh program, kita perlu ini, A sama dengan scanner, next, tipe datanya yaitu double, kemudian yang kedua, kita diminta untuk memasukkan panjang sisi B dengan menggunakan sistem outprint sisi B, B sama dengan scanner next double, sistem outprint untuk memasukkan sisi C, C sama dengan scanner next double. Setelah itu kita akan masuk ke dalam proses yang gunanya untuk mengecek apakah ini segitiga atau bukan. If sisi A plus B lebih besar daripada C, dan A plus C lebih besar daripada B, dan B plus C lebih besar dari A, maka dia termasuk segitiga. Jika bukan, maka outputnya adalah aku bukan segitiga. Jika ini segitiga, maka akan lanjut ke proses untuk menentukan jenis segitiga. If sisi A sama dengan B, dan sisi B sama dengan C, maka output yang keluar adalah aku adalah segitiga sama sisi. Sedangkan jika A sama dengan B, atau sisi B sama dengan C, atau sisi A sama dengan C, maka output yang keluar adalah aku adalah segitiga sama kaki. Sedangkan jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C, atau A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat, atau B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat, maka output yang keluar adalah aku adalah segitiga siku-siku.
Jika bukan ketiganya, maka output yang keluar aku adalah segitiga sembarang. Oke, sekarang mari kita coba. Segitiga apakah aku masukkan panjang sisi A, misalnya saja 5, sisi B 5, sisi C 5, maka output yang keluar adalah aku adalah segitiga sama C. Kemudian sisi A 3, sisi C 4, dan sisi C 3, maka output yang keluar aku adalah segitiga sama kaki. Sekarang kita coba untuk jenis segitiga lain. Jika sisi A 5, sisi B 4, sisi C 3, maka output yang keluar adalah aku adalah segitiga siku-siku. Sekarang mari kita coba yang lain. Sisi A sama dengan 11, sisi B sama dengan 5, dan sisi B 3. Maka output yang keluar adalah aku bukan segitiga. Sekarang kita coba lainnya lagi. Sisi A 7, sisi B 9, C 6, maka outputnya adalah aku adalah segitiga sembarang. Berikutnya yaitu program tentang gaji karyawan. Yang pertama, kita import kelas scanner dengan menggunakan import Java Util Scanner supaya bisa membaca inputan dari pengguna. Setelah itu kita definisikan kelas. Di sini saya beri nama dengan kelas gaji karyawan, sehingga public class gaji karyawan, kemudian masuk ke metode main menggunakan public static void main string argis, di mana ini merupakan langkah awal dalam eksekusi program di Java. Setelah itu kita buat objek scanner. Di sini saya beri namanya dengan scanner, sehingga scanner sama dengan new scanner sistem ini supaya program bisa membaca apa yang diinputkan oleh pengguna. Setelah itu kita butuh inputan golongan karyawan. Deklarasikan variabel golongan dengan menggunakan tipe data integer ini gunanya untuk menyimpan nilai golongan karyawan. Setelah itu, program akan menampilkan pilihan golongan karyawan 1, 2, atau 3, dan pengguna diminta untuk menginputkan golongan karyawan. Supaya apa yang diinputkan oleh pengguna bisa dibaca oleh program, kita butuh ini. Golongan sama dengan scanner, next, tipe datanya integer, sehingga scanner next integer. Setelah itu, deklarasikan variabel gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan anak dengan menggunakan tipe data integer. Di sini nilai awal gaji pokok sama dengan 0, tunjangan keluarga sama dengan 0, dan tunjangan anak sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan switch untuk menentukan golongan. Case pertama, jika golongan pertama, gaji pokoknya 1 juta, kemudian program akan break. Case kedua, jika golongannya 2, gaji pokoknya 2 juta, dan program akan break. Case ketiga, golongan ketiga, gaji pokoknya 3 juta, lalu program akan break. Selain itu, program akan default dan menampilkan sistem out line, golongan tidak valid, dan program akan return atau keluar. Setelah itu, program akan menanyakan tentang status pernikahan. Akan ditampilkan teks apakah Anda sudah berkeluarga dengan menggunakan sistem out line, apakah Anda sudah berkeluarga. Jika iya, maka ketik 1, dan jika tidak, ketik 0. 1 untuk ya, 0 untuk tidak. Setelah itu, pengguna diminta untuk menginput apakah sudah berkeluarga, 1 untuk ya, 0 untuk tidak. Supaya apa yang diinput bisa dibaca oleh program, kita menggunakan ini. Integer status keluarga sama dengan scanner next integer. Jika status keluarga sama dengan 1, atau sudah berkeluarga, maka tunjangan keluarganya 300.000. Jika sudah berkeluarga, kemudian akan ditanyakan jumlah anak. Maka program akan menampilkan sistem out line, masukkan jumlah anak, maksimalnya 3.
Supaya apa yang diinputkan oleh pengguna bisa dibaca oleh program, kita menggunakan jumlah anak menggunakan tipe data integer sehingga integer jumlah anak sama dengan scanner next integer. Jika jumlah anak lebih dari 3, misalnya 4, 5, 6, karena maksimalnya 3, maka jumlah anak yang keluar akan tetap 3. Dan tunjangan anak sama dengan jumlah anak dikali 100.000. Setelah itu kita deklarasikan variabel gaji kotor dengan menggunakan tipe data integer, dan di sini mulai proses penghitungan gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga ditambah dengan tunjangan anak. Setelah itu kita akan menghitung pajak jika golongan 3. Kita deklarasikan gaji bersih dengan menggunakan tipe data double, gaji bersih sama dengan gaji kotor. Jika golongan sama dengan 3, maka akan terkena pajak sebesar 2%. Sehingga penghitungannya double pajak sama dengan gaji kotor dikali 0,02 atau 2% pajak. Dan gaji bersih sama dengan gaji bersih dikurangi dengan pajak. Setelah itu, di layar akan ditampilkan hasil outputannya berupa sistem output line, gaji pokok, tambah gaji pokok, sistem output line tunjangan keluarga ditambah variabel tunjangan keluarga, sistem output line tunjangan anak ditambah nilai dari variabel tunjangan anak, sistem output line gaji kotor tambah nilai dari variabel gaji kotor, sistem output line gaji bersih tambah nilai dari variabel gaji bersih. Kemudian scanner akan ditutup. Oke, sekarang mari coba gitaran. Misal pilih golongan karyawan 2. Apakah Anda sudah berkeluarga? Ya. Masukkan jumlah anak. Misal 2. Nah, maka sistem akan menampilkan gaji pokok 2 juta, tunjangan keluarganya 300.000, dan tunjangan anak 200.000. Sehingga gaji kotornya 2.500.000 dan gaji bersihnya juga 2.500.000. Sekarang kita coba yang lain. Misal pilihan golongan karyawannya 3. Apakah Anda sudah berkeluarga? Ya. Masukkan jumlah anak, misalnya anaknya 5. Gaji pokoknya 3 juta, tunjangan keluarganya 300, tunjangan anak 300.000 karena maksimalnya 3, walaupun menginput 5 yang dihitung tetap 3. Kemudian gaji kotornya 3.600.000 dan gaji bersihnya ini karena golongan 3 dia terkena pajak 2% sehingga gaji bersihnya sebanyak 3.528.000. Yang berikutnya adalah program tentang permainan atau game suite. Yang pertama kita import kelas random dengan menggunakan import Java util random. Yang gunanya nanti program akan memilih secara acak angka. Setelah itu import kelas scanner dengan menggunakan import Java util scanner yang gunanya untuk membaca inputan dari pengguna. Setelah itu kita definisikan kelas dengan menggunakan public class game suite. Di sini saya beri nama kelasnya dengan game suite. Kemudian masuk ke public static void main string args. Kita mendefinisikan metode main yang merupakan langkah awal dari eksekusi program Java. Setelah itu buat objek scanner. Di sini saya beri nama scanner sehingga scanner sama dengan new scanner system in. Ini gunanya supaya program bisa membaca apa yang diinputkan oleh user. Setelah itu kita buat objek random, saya beri nama dengan random, sehingga random sama dengan new random. Di sini program akan menampilkan secara acak. Setelah itu akan menampilkan opsi permainan menggunakan sistem output line, pilih angka, sistem output line 0 untuk semut, sistem output line 1 untuk orang,
sistem output line 2 untuk gajah. Jadi di sini akan ditampilkan opsi permainan 0 untuk semut, 1 untuk orang, 2 untuk gajah. Mengapa saya lebih memilih untuk menyimbolkan semut, orang, gajah itu dengan angka? Karena kalau semisalnya menggunakan string semut, orang, gajah itu kemungkinan bisa typo. Sehingga saya lebih memilih untuk menyimbolkannya dengan angka 0, 1, atau 2. Setelah itu kita deklarasikan pilihan pengguna menggunakan tipe data integer. Di sini pengguna akan diminta untuk menginputkan angka. Setelah itu dicetak masukkan pilihan Anda, supaya apa yang diinputkan oleh pengguna itu bisa dibaca oleh program, kita perlu ini. Pilihan pengguna sama dengan scanner next tipe datanya integer, sehingga scanner next integer. Nah, jika pengguna memasukkan selain 0, 1, 2, if pilihan pengguna kurang dari 0, atau pilihan pengguna lebih dari 2, maksudnya misal kayak -1, 3, 4, maka output yang keluar adalah sistem output line pilihan tidak valid. Silahkan pilih antara 0, 1, atau 2. Nanti teks akan ditampilkan teks ini pilihan tidak valid. Silahkan pilih antara 0, 1, atau 2. Jika tidak, maksudnya sudah benar memasukkan 0, 1, atau 2, maka komputer akan memilih secara random. Di sini dideklarasikan pilihan komputer dengan menggunakan tipe data integer. Kemudian pilihan komputer ini akan memilih secara random dan menggunakan ini pilihan komputer sama dengan random next integer bound 3. Jadi antara 0, 1, atau 2. Kemudian akan dicetak menggunakan sistem output line pilihan komputer ditambah nilai dari pilihan komputer tadi. Bisa 0, 1, atau 2. Setelah itu kita masuk ke dalam proses dalam menentukan hasil permainan. Jika pilihan pengguna sama dengan pilihan komputer, if pilihan pengguna sama dengan pilihan komputer, maksudnya misal pilihan pengguna 0 atau semut, dan pilihan komputernya 0 atau semut, semut dan semut, atau 1 dan 1, atau orang dan orang, atau 2 dan 2, atau gajah dan gajah, maka outputnya akan menampilkan bahwa hasilnya itu seri. Ke sistem output line seri. Sedangkan jika pilihan pengguna sama dengan 0 dan pilihan komputer 2, atau pilihan penggunanya itu semut dan pilihan komputernya gajah, atau pilihan pengguna 2 dan pilihan komputer 1, atau pilihan pengguna gajah dan pilihan komputer semut, atau pilihan pengguna sama dengan 1 dan pilihan komputer sama dengan 0, atau pilihan pengguna semut dan pilihan komputernya. Pilihan penggunanya orang dan pilihan komputernya semut, maka sistem akan menampilkan, wow, kamu menang. Menggunakan sistem output line, wow, kamu menang. Jika tidak keduanya, maka program akan menampilkan, ya kalah dengan menggunakan sistem output line, ya kalah. Setelah itu scanner ditutup. Oke, sekarang mari kita coba run. Pilih angka 0 untuk semut, 1 untuk orang, 2 untuk gajah. Misalkan masukkan pilihan Anda 2. Sedangkan pilihan komputer di sini secara acak 2, sehingga outputnya seri. Sekarang kita coba lagi. Misalnya pilihan Anda selain 0, 1, 2, 3. Maka pilihan tidak valid, silahkan pilih antara 0, 1, atau 2. Sekarang kita coba lagi. Masukkan pilihan Anda 0, dan pilihan komputer di sini secara acak memilih 1. Output yang dihasilkan, ya kalah. Berikutnya adalah program untuk menghitung persamaan kuadrat. Yang pertama, kita import ke scanner dengan menggunakan import Java Util Scanner supaya bisa menerima inputan dari pengguna. Kemudian kita buat
class, di sini saya beri nama dengan persamaan kuadrat, sehingga public class persamaan kuadrat. Setelah itu kita masuk ke public static void main string args. Di sini kita definisikan metode main yang merupakan langkah awal dari eksekusi program di Java. Setelah itu kita buat objek scanner, saya beri nama dengan scanner, sehingga scanner sama dengan new scanner system in. Ini untuk bisa menerima inputan dari pengguna. Selanjutnya, kita perlu inputan berupa koefisien A, B, dan C. Kita deklarasikan koefisien A, B, C dengan menggunakan tipe data double. Setelah itu, kita cetak, masukkan nilai, menggunakan sistem outprint, masukkan nilai, kemudian kita cetak nilai A. Di sini kita butuh inputan dari pengguna, supaya apa yang diinput bisa dibaca oleh program. Kita menggunakan ini A sama dengan scanner, next, tipe datanya double, jadi A sama dengan scanner, next double, kemudian kita cetak B, kemudian kita inputkan nilai B, supaya apa yang diinput itu bisa dibaca oleh program. Kita menggunakan B sama dengan scanner, next double, kemudian kita cetak C, kemudian diinput nilai C-nya berapa, supaya apa yang diinput bisa dibaca oleh program. Kita menggunakan C sama dengan scanner, next double. Kemudian kita masuk ke dalam proses penghitungan diskriminan. Kita deklarasikan diskriminan dengan tipe data double, dan diskriminan atau D itu rumusnya B kuadrat min 4AC, sehingga di sini diskriminan sama dengan B kali B min 4 kali A kali C. Setelah itu kita masuk ke proses menentukan sifat akar. If diskriminan lebih besar daripada 0, maka yang dihasilkan adalah dua akar real dan berbeda. Kita deklarasikan dua akar itu akar 1 dan akar 2 dengan menggunakan tipe data double. Akar 1 didapat dengan min B ditambah akar dari diskriminan dibagi dengan 2A. Kemudian akar 2 sama dengan min B min akar dari diskriminan dibagi dengan 2 kali A. Setelah itu kita cetak akar-akarnya menggunakan sistem outprint line, akar-akar real yang berbeda. Kita cetak akar 1 ditambah dengan nilai dari variabel akar 1 tadi yang sudah dihitung, kemudian sistem outprint line, kita cetak akar 2, tambah dengan nilai dari variabel akar 2 yang telah dihitung tadi. Sedangkan jika diskriminan sama dengan 0, maka yang dihasilkan adalah dua akar real kembar. Kita deklarasikan akar itu dengan menggunakan variabel tipe data double. Kita masuk ke proses penghitungan akar sama dengan min B per 2A. Setelah itu kita cetak akar kembar ditambah nilai dari variabel akar yang telah dihitung tadi. Sedangkan jika tidak keduanya, maka termasuk akar tidak real. Tidak keduanya berarti diskriminan kurang dari 0. Kemudian kita deklarasikan akar real dan akar imajiner menggunakan tipe data double. Akar real didapatkan dengan menghitung min B per 2A, sedangkan akar tidak real atau imajiner menggunakan akar dari min diskriminan per 2A. Kemudian kita cetak menggunakan sistem outprint line, akar tidak real ditambah nilai dari variabel akar real ditambah plus minus nilai dari variabel imajiner ditambah II. Di sini itu maksudnya imajiner atau tidak nyata, tidak real. Setelah itu kita masuk ke menentukan definite positif atau negatif. If variabel A lebih besar daripada 0, maka outputnya fungsi definite positif. Sedangkan kalau A kurang dari 0, berarti fungsi definitnya negatif. Yang dicetak keluar adalah fungsi definite negatif. Setelah itu, scanner menutup. Sekarang kita coba run. Masukkan nilai A. Misalnya saja nilai A-nya 2, nilai B-nya 3, nilai C-nya 4. Maka output yang keluar adalah akar tidak real
min 0,75 plus minus 1,19 I, kemudian fungsi definite positif. Sekarang kita coba yang lain. Coba A-nya min 5, min 5, kemudian B-nya 2, dan C-nya 4, maka outputnya adalah akar real yang berbeda.